Selama puluhan tahun, kekuatan angkatan laut suatu negara kerap diukur dari satu simbol, yakni keperkasaan kapal induk. Semakin banyak kapal induk, maka negara itu akan semakin dianggap punya kuasa besar atas kekuatan laut. Tidak ada contoh yang lebih jelas selain Amerika Serikat. Tapi, di abad ke-21, pandangan itu perlahan mulai dipatahkan oleh Cina. Cina membangun kekuatan bukan dari satu kapal raksasa, tapi dari ratusan kapal yang bisa diproduksi cepat, diganti cepat, dan dilayarkan terus ke laut. Karena dalam perang laut modern, yang menang bukan yang paling perkasa di awal, tapi yang paling lama bertahan. Pertanyaannya bukan lagi seberapa kuat kapal induk Amerika Serikat, tapi apakah dominasi laut Amerika Serikat bisa bertahan menghadapi mesin industri galangan kapal Cina yang begitu masif? Di atas kertas, Amerika Serikat masih dianggap jadi kekuatan laut paling dominan di dunia. Negeri Paman Sam ini memiliki armada kapal induk terbanyak, teknologi persenjataan paling maju, dan mengantongi segudang pengalaman tempur. Tapi, keunggulan itu menyimpan kerentanan yang kerap luput dari perhatian. Peneliti CSIS, Alexander Palmer dan rekan-rekannya menguak titik lemah Amerika Serikat dan keunggulan Cina di laut dalam tulisannya berjudul Unpacking China's Naval Buildup. Dalam laporan CSIS itu, mereka membuat simulasi akan seperti apa nasib Angkatan Laut Cina jika berperang dengan Amerika Serikat. Pertama, jika melihat dari besaran armada, CSIS menilai Cina mungkin akan lebih mujur di peperangan. Karena berdasarkan histori peperangan, 25 dari 28 perang laut dimenangkan oleh pihak yang memiliki armada lebih besar. Per Juni 2024, PLAN Cina mengoperasikan 234 kapal perang, sementara US Navy mengoperasikan 219 kapal. Artinya, Cina lebih tahan kerugian dan tetap bisa bertempur meski kehilangan banyak kapal. Dalam simulasi lainnya, jika Cina dan Amerika Serikat bertempur di laut, mungkin Beijing akan kehilangan 52 kapal perang, sementara Amerika Serikat 7-20 kapal. Walaupun Cina mengalami kehilangan besar, Cina masih punya lebih banyak kapal tempur aktif dibanding Amerika Serikat. Kedua, keunggulan Cina bisa dilihat dari kepemilikan mereka atas kapal kecil dan fleksibel seperti fregat dan korvet. Memang, Amerika Serikat masih unggul di kapal-kapal besar seperti kapal perusak dan kapal pengangkut. Tapi, alih-alih mengejar ketertinggalan dengan memproduksi kapal besar, Cina justru lebih memilih membuat lebih banyak kapal kecil berkekuatan tempur. Karena kapal kecil lebih cepat diproduksi, cocok untuk perairan Indo-Pasifik, dan ideal untuk perang modern berbasis rudal dan storm tactics atau menyerang dengan gerombolan armada. Ketergantungan pada kapal induk itulah yang jadi titik lemah Washington. Ditambah, kapal induk Amerika Serikat pun bisa jadi sasaran empuk bagi rudal jarak jauh Cina. Ketiga, kelebihan Cina lainnya ada pada kapal-kapal yang lebih modern. 70% kapal Cina dibuat setelah tahun 2010, sementara Amerika Serikat hanya 25%. Walau tidak selalu lebih canggih, kapal Cina lebih modern, siap tempur, dan kualitasnya diakui Badan Intelijen Angkatan Laut Amerika Serikat. Dari semua kelebihan itu, kemampuan produksi Cina jadi kunci penentu. Apa maksudnya? BBC menjelaskan alasan galangan kapal Cina menjadi kartu truf dalam artikel berjudul China's Navy is expanding at breakneck speed and catching up with the US. Dalam 2 dekade terakhir, Cina telah memacu kemampuannya memproduksi kapal di galangan milik mereka. Kini, 60% kapal di dunia diproduksi oleh galangan kapal Cina. Setidaknya, Cina punya 4 galangan besar, Dalian, Guangzhou, Jiangnan, dan Hudong Zhonghua. Dan keempat galangan besar ini telah membangun sedikitnya 39 kapal perang besar hanya dalam waktu 4 tahun. Ahli Maritim International Institute for Strategic Studies, Nick Childs bahkan menyebut kemampuan Cina memproduksi kapal lebih besar yakni 200 kali lipat dari Amerika Serikat. Alexander Palmer dari CSIS menyebut Cina tampaknya akan terus menggeber produksi kapalnya. Itulah yang menjadi kunci Cina menaklukkan kekuatan Amerika Serikat di laut. Hal serupa juga ditekankan oleh Matthew Funail dari CSIS.
Strategi lain Cina selain meningkatkan kemampuan produksi adalah dengan menggabungkan galangan kapal militer dan sipil. Penggabungan itu digambarkan oleh media pemerintah Cina sebagai fusi militer sipil. Banyak galangan kapal di Cina yang memproduksi kapal komersial dan kapal militer di satu tempat yang sama, alias menggandakan fungsi galangan kapal, contohnya di Dalian. Strategi ini mungkin bisa dibilang salah satu cara cerdas Cina, karena bisa saja Cina mengalihkan fungsi kapal dagang atau komersial jadi pendukung logistik perang di satu tempat yang sama. Alhasil, suplai logistik bisa tetap berjalan meski berada di tengah perang. Kebangkitan pesat itu tak terlepas dari keberadaan pelabuhan-pelabuhan internasional di Cina, karena 7 dari 10 pelabuhan tersibuk di dunia ada di Cina. Walau begitu, bukan berarti Cina tak memiliki celah. Pertama, kapal selam Cina masih kalah dibandingkan Amerika Serikat. Amerika Serikat punya 66 kapal selam nuklir, sementara Cina hanya 12 unit kapal selam. Sebagian besar kapal selam Cina pun masih mengandalkan diesel dan elektrik yang membatasi jangkauan, mudah dideteksi, dan tidak cocok untuk digunakan dalam operasi laut jangka panjang. Kedua, daya tembak rudal Cina pun masih di bawah Amerika Serikat. Daya tembak rudal Amerika Serikat kurang lebih 9.900 sel VSL, sementara Cina hanya sekitar 4.200 sel VSL. Ketiga, pengalaman tempur Cina masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Ditambah, Cina juga belum pernah menguji operasi gabungan skala besar mereka dalam perang nyata. Keempat, aliansi laut Amerika Serikat di Indo-Pasifik lebih luas. Ada Jepang dan Korea Selatan. Sementara Cina, mereka tidak memiliki aliansi laut yang setara di sekitar mereka. Dan kelima, besarnya jumlah armada Cina juga membawa tantangan. Mulai dari pelatihan awak yang sangat banyak, pemeliharaan kapal-kapal itu dalam jangka panjang, sampai persiapan kemampuan tempur secara konsisten. Jadi, jumlah besar pun tidak selalu efektif kalau tidak ada kesiapan maksimal di baliknya. Dari berbagai data dan analisis, satu hal semakin jelas. Kekuatan laut global tak lagi ditentukan oleh siapa yang punya kapal terbesar. Cina muncul sebagai penantang serius bukan karena 1-2 senjata canggih, melainkan karena satu keunggulan yang seringkali diremehkan rivalnya, yakni mesin industri yang terus bekerja. Dalam perang laut yang seringkali berlarut-larut, yang menang bukan yang paling canggih dan kuat di awal, tapi yang paling lama mampu mengirim kapal ke laut. Amerika Serikat masih unggul dari teknologi, kapal selam nuklir, dan aliansi. Artinya, ini bukan tentang siapa yang kuat hari ini, tapi siapa yang akan bertahan jika perang laut benar-benar terjadi. Karena di abad ke-21, dominasi samudera bukan ditentukan di geladak kapal induk, melainkan di dalam galangan kapal. Kira-kira, apakah Amerika Serikat bisa menyalip dominasi mesin industri maritim Cina? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.